元に帰るために。Episode ke-9 ini dibuka dengan Senta yang kebingungan, betapa tidak jelasnya informasi yang dia kumpulkan di rumah Hoko. Dan Sagiri pun menyuruhnya untuk beristirahat setelah otaknya diambang batas. Tampak juga, Gabimaru yang sedari awal selalu melamun. どうかしたんですか? なんでもない。 Tidak lama setelah itu, semua orang akhirnya tertidur, kecuali Gabimaru yang masih terjaga. Dia mengingat saat Senta memperingatkannya untuk tidak memasuki wilayah Horai dengan ceroboh. Karena, jika Tensen adalah sosok yang menjaga ramuan keabadian, itu akan sangatlah berbahaya. Setelah mengingat itu, dengan percaya diri Gabimaru memutuskan untuk pergi ke Horai seorang diri, karena tidak mau membuang-buang waktu lagi. Dalam kabut yang tebal, Gabimaru mengingat semua petunjuk untuk pergi ke Horai seperti yang dikatakan Hoko. Lalu, tiba-tiba Gabimaru terhenti saat menemukan sosok pohon yang sangat mirip dengan Hoko. Gabimaru pun mendekati pohon yang tampak seperti orang yang sedang berdoa. Tetapi, pohon-pohon tersebut tidaklah bereaksi saat didekati. Dia dibuat berpikir keras dengan semua misteri yang ada di pulau ini sejak pertama kali dia mendarat di sini. Meskipun di depannya nanti akan banyak bahaya, Gabimaru mengingat istrinya dan bertekad untuk segera menemukan ramuan keabadian. Dia pun mulai bergerak melanjutkan perjalanan. Dan tanpa sadar, Mei ternyata mengikuti Gabimaru sedari awal. Tidak butuh waktu lama, Gabimaru berhasil mencapai gerbang Horai dan bersiap untuk masuk. Namun, dia berhenti setelah melihat Tensen yang membunuh Tenza di episode sebelumnya. Gabimaru curiga bahwa wanita misterius yang berdiri di depannya bukanlah manusia. Tetapi, Tensen merasa malas dengan kemunculan Gabimaru yang tiba-tiba, dia pun memintanya untuk segera pergi. Karena, saat bertemu manusia, mereka para Tensen diharuskan menangkapnya. Gabimaru mempertanyakan, apakah maksudnya manusia yang ditangkap untuk dijadikan ramuan keabadian. Setelah mendengar itu, Tensen langsung menyerang Gabimaru. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi, Gabimaru memperhatikan kemampuan generasi Tensen dan kekuatannya yang luar biasa. Dia menyimpulkan, jika wanita yang dia lawan pastilah salah satu dari Tensen. Gabimaru menggunakan Ninpo Hiboshi untuk membakar Tensen. Tapi ternyata, Ninpo Hiboshi masih tidak bisa melenyapkan Tensen yang kembali menyerang Gabimaru. Lalu, kini terlihat Tensen merubah tubuhnya menjadi seorang pria. Dia berasumsi bahwa dia tidak sengaja membunuh Gabimaru, padahal jika dibawa pulang dia akan menjadi ramuan yang bagus. Dan ternyata, Gabimaru masih berdiri dan bertanya, apakah kau adalah salah satu Tensen yang dia dengar? Tensen balik bertanya pada Gabimaru, apakah kau benar-benar manusia? Mereka pun akhirnya kembali melanjutkan pertarungan. Dan, Tensen menjadi penasaran bagaimana Gabimaru mampu menahan serangannya. Dia kemudian mengungkapkan, bahwa ini baru pertama kalinya ada orang kuat yang datang ke pulau ini selama berabad-abad. Dia juga menyatakan, jika tadi siang telah bertarung dengan orang kuat seperti Gabimaru, yaitu Tenza yang telah dia lenyapkan di episode sebelumnya. Gabimaru kemudian menanyakan di mana ramuan keabadian. Namun, dia tidak mendapat jawaban dan mulai menyerang Tensen. Saat pertarungan berlanjut, Gabimaru menyadari bahwa serangan langsung dan tebasan tidak akan mempan padanya dan dia perlu membuat rencana. Karena, bertukar pukulan dengannya akan berbahaya. Mengingat, kekuatan dan kekebalan terhadap semua serangannya, sangatlah luar biasa. Gabimaru benar-benar berpikir keras harus melakukan serangan seperti apa. Dan dia pun menendang Tensen tepat di perutnya. Ternyata, serangan itu efektif untuk membuat kerusakan pada Tensen yang akhirnya batuk darah. Namun, itu tidaklah berdampak serius pada Tensen yang kembali berubah menjadi seorang wanita. Tensen memilih untuk menggunakan kekuatannya menyerang Gabimaru dengan rentetan pukulan tak terlihat dari tangannya. Sambil menahan serangan, Gabimaru mempertanyakan, apakah mungkin dia mampu mengalahkan Tensen. Dan, dia pun mengingat istrinya yang menjadi tujuannya untuk kembali pulang hidup-hidup dari pulau ini. Dan terlihat, kini Gabimaru menyerang Tensen dengan pukulan super cepatnya.
Dia berpikir untuk menyerang Tencent lebih cepat dari kemampuan beregenerasinya. Tencent pun benar-benar dibuat terkejut ada manusia yang mampu melakukan ini padanya. Gabimaru kemudian menuntut sekali lagi, agar Tencent memberitahunya di mana ramuan keabadian itu berada. Tetapi, Tencent hanya tertawa ketika bunga mekar dari tubuhnya. Dan ternyata, Tencent berubah wujud menjadi monster bunga. Melihat monster di hadapannya, Gabimaru mencoba tetap tenang untuk menganalisis kemampuannya. Namun, Tencent yang berubah mulai melepaskan sambaran petir ke Gabimaru. Setelah terhempas, Gabimaru kembali bangkit untuk melakukan serangan, namun Tencent tidaklah terpengaruh dengan serangannya itu. Gabimaru kemudian mencoba melakukan Ninpo Hiboshi untuk menghindari serangan monster yang tak henti-hentinya. Tapi sayangnya, tubuh Gabimaru sudah tidak sanggup untuk mengeluarkan jutsu tersebut. Sambil terus menerima serangan, Gabimaru mulai mempertanyakan, apakah kejadian yang dialami di pulau ini benar-benar nyata atau hanya mimpi buruk saja. Gabimaru kemudian terbangun, dan mendapati istrinya yang mengkhawatirkan dirinya mengalami mimpi buruk. Gabimaru meneteskan air mata, percaya bahwa yang dialaminya hanyalah mimpi. Dia pun tersenyum, bersyukur meskipun ini hanya mimpi, tapi dia senang bisa bertemu dan mengobrol dengan istrinya. Gabimaru meminta maaf, bahwa dia mungkin tidak akan bisa kembali pulang. Lalu, kini terlihat Gabimaru yang diambang kematian sedang dicekik oleh Tencent. Tetapi, Shinobi Iwagakure telah dilatih oleh kepala desa, untuk mengincar nyawa musuh secara refleks saat dirinya dalam keadaan sekarat. Dan seperti itulah yang kini Gabimaru lakukan, menyerang Tencent secara refleks meski dirinya sedang sekarat. Gabimaru akhirnya terlepas dari cekikan Tencent. Namun, Tencent sudah bersiap untuk mengakhiri Gabimaru dengan serangan listriknya. Beruntung pada momen ini, Mei datang dan menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri bersama Gabimaru. Tencent pun seketika juga kembali berubah ke wujud awalnya, dia mempertanyakan apa yang telah Mei lakukan. Siang harinya di desa, kini terlihat Senta yang meminta maaf pada Sagiri karena lalai mengawasi Gabimaru. Senta menjelaskan kepada Sagiri, bahwa dia telah mencoba mencari Gabimaru, tetapi, kabut menjadi lebih tebal saat dia menjauhi desa. Lalu Hoko menjelaskan, bahwa tidak mungkin bagi non-penghuni untuk melakukan perjalanan lebih jauh dari wilayah tempat mereka berada. Sagiri menyatakan, jika langkah mereka selanjutnya seharusnya pergi mencari Gabimaru jika dia menuju ke Horai. Tetapi Yuzuriha menolak, karena Gabimaru membuat pilihan untuk pergi sendiri, dan lagi pula, untuk apa seorang Asaemon memperdulikan seorang penjahat. Menyadari Mei juga pergi, Hoko menawarkan untuk membimbing mereka ke Horai, karena dia percaya bahwa gadis itu mengikuti Gabimaru. Setelah mengetahui bahwa Hoko mampu menunjukkan jalan melalui kabut, Yuzuriha berubah pikiran dan memberitahu Sagiri, bahwa dia akan menurut untuk menemaninya mencari Gabimaru. Saat bepergian, Yuzuriha berasumsi bahwa masalah besar yang harus mereka hadapi setelah sampai di Horai adalah Tencent. Dia pun bertanya kepada Hoko tentang mereka. Dan Hoko menjelaskan, bahwa Tencent adalah 7 senin. Ada rumor, jika awalnya mereka itu adalah 1, tetapi, setelah mencapai penguasaan atas seni mistik akhirnya mereka pun terbagi menjadi 7. Nama-nama mereka adalah Fugen Jotei, Ashiko Taitei, Fukujuku, Ratna Taisei, Nyoi Genkun, Monju Koko, dan yang terakhir Jundei Teikun. Penampilan mereka semua sama, tapi sifat dan perannya di pulau ini berbeda, dan mereka jugalah yang menguasai dan memerintah di pulau ini. Namun Hoko menyatakan, jika itu hanya legenda saat dirinya masih kecil. Dia juga memberitahu mereka, tentang transformasi yang dialami rakyatnya 1000 tahun yang lalu. Dulunya mereka memiliki fisik layaknya manusia, namun berumur panjang dan tentunya lebih kuat dari manusia. Akan tetapi saat mendekati kematian, penduduk di desa ini perlahan menjadi pohon, dan mereka pun berkumpul bersama di Hojo dengan harapan agar jiwa mereka memasuki Horai setelah mati. Di tempat ini, Hoko juga menemukan putrinya yang telah menjadi pohon. Sementara Sagiri yang mengkhawatirkan Gabimaru, berharap tidak terjadi apa-apa padanya walaupun keselamatannya bukanlah tanggung jawab dirinya. Kemudian Shins beralih ke Horai, anggota Tencent mendiskusikan jenis kelamin yang cocok untuk mereka.
Lalu Fugen Jotei tiba, meminta kelompok tersebut mendiskusikan masalah manusia yang datang ke pulau ini. Dia menyatakan bahwa manusia yang datang saat ini bukanlah orang biasa dibandingkan dengan manusia yang pernah mereka temui di masa lalu. Setelah menemukan banyak mayat Sosin dan Monsin di pulau, Jufa menegur Zujin atas kegagalannya berjaga-jaga, dan membiarkan manusia yang dia temukan melarikan diri. Jufa pun meledakkan kepala Zujin dengan kekuatan telapak tangannya yang tak terlihat. Lalu Fugen Jotei memberitahu Jufa untuk menjaga sopan santunnya karena mereka adalah keluarga. Dan perlu diingat, hanya dirinya lah yang berhak untuk menyakiti Zujin. Lalu Jotei mempertanyakan tentang manusia yang sebelumnya Jufa hadapi. Dan Jufa pun menjawab bahwa dia telah memasukkan mereka pada lubang sumur untuk dirubah menjadi tan ketika mereka sekarat. Tetapi Fugen Jotei memperingatkannya untuk tidak meremehkan mereka, terlebih pada Gabimaru yang tadi malam mampu memojokkan Zujin. Setelah itu, mereka pun meminum ramuan keabadian bersama-sama. Dan tampak Zujin yang kembali ke wujud bugarnya setelah meminum ramuan keabadian. Di waktu yang sama, Nuruge memohon pada Sion untuk diajari ilmu berpedang. Diperlihatkan juga, Chobei yang ternyata masih hidup dan mampu keluar dari sumur tan. Di lembah berbatu, Gabimaru juga tersadar dan memikirkan kembali monster yang dia hadapi sebelumnya, percaya jika yang dia hadapi bukanlah dewa melainkan monster. Dan tentu saja yang namanya monster pasti bisa dilenyapkan. Namun, Gabimaru membutuhkan rencana dan lebih banyak sekutu untuk mengalahkan monster sekuat itu. Pada momen ini, Gabimaru berbalik dan melihat Tamiya Gantetsusai serta Yamada Asaemon Fuchi. Gantetsusai memperhatikan tubuh babak belur Gabimaru dan bertanya, apakah kau mau mati? Dan episode 9 pun sudah berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.